Pada saat ini, kucing besar di medan berdarah sudah sedikit bingung. Jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya membuatnya seolah melihat lawan yang mati di bawah pedangnya. Mereka semua telah berubah menjadi hantu dan bergegas ke arahnya, mencoba membalas dendam padanya. Kucing besar itu dengan penuh semangat mengayunkan pedang berat di tangannya, dan cahaya pedang yang kuat meledak, mencoba untuk membubarkan roh-roh jahat ini. Namun, semakin dia melakukan ini, semakin dia merasa bahwa lebih banyak keluhan mengalir ke arahnya, dan darah di sekitarnya menjadi lebih kuat. Bang! Kucing besar itu tiba-tiba berbalik, dan pedang berat di tangannya menebas sepasang cakar merah darah. Dia terhuyung mundur, dan kekuatan besar terkikis ke dalam tubuhnya bersama dengan aura berdarah yang sangat kaya. Puff! 5 bekas cakar muncul di punggung kucing besar itu, dan cakar tajam lawan menghancurkan pertahanan liger emasnya. Dipenuhi dengan aura korosif dan bercampur dengan bau darah yang kuat, kekuatan tajam menembus ke dalam tubuh kucing besar, mengamuk dengan liar, menyebabkan kucing besar itu mendengus, dan geng emas liger di sekitar tubuhnya jelas sedikit bingung. Bagian paling kuat dari medan berdarah adalah efek pelemahan ganda pada pikiran dan tubuh, dan di bidang ini, Raja Bulan Darah yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah darah semakin kuat. Blood Moon Lord menjilat ujung cakarnya, suaranya penuh dengan kejahatan, bau darah manis, aku suka darah panasmu. Meleleh ke dalam domainku dan menjadi bagian dari diriku, itu pasti akan membuat bidangku lebih kuat. Itu kehormatanmu. Cahaya pedang yang menyilaukan melintas ke depan, tapi itu disambut oleh gelombang berwarna darah. Cahaya pedang menembus cahaya berdarah, tetapi Raja Bulan Darah sudah menjadi Hong Fei Mingming, dan dia menghilang. Mata kucing besar itu menjadi semakin ganas, dan jeritan hantu di telinganya menjadi semakin keras. Dadanya naik turun dengan keras, dan alisnya penuh perjuangan, seolah-olah semangatnya akan runtuh setiap saat. Pada saat ini, kucing besar itu memegang gagang Epi dengan kedua tangan, memasukkan Epi ke tanah, dan memegang gagangnya erat-erat, terbungkus di dalamnya. Cakar tajam Raja Bulan Darah menamparkan keras perisai geng emas liger di belakang kucing besar, menyebabkan perisai itu bergetar hebat. Tetapi di depan liger Jin Gang, yang dikerahkan kucing besar dengan seluruh kekuatannya dan juga memiliki kekuatan melahap dan memukul mundur, pihak lain tidak berhasil. Sementara Raja Bulan Darah menamparkan kali ini, dia jelas merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh pedang berat yang dimasukkan ke tanah, dan sepertinya lawan akan melakukan serangan balik dalam sekejap. Karena itu, setelah serangan itu, sosok Raja Bulan Darah dengan cepat menghilang ke dunia dan menghilang. Namun, kali ini Epi kucing besar itu tidak berayun, dia masih berdiri di sana, memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat ini, kucing besar itu terus-menerus mengajukan pertanyaan di benaknya, mengapa? Mengapa aku harus membunuh? Mengapa aku harus membunuh? Dia terus mengulangi pertanyaan yang sama, menggunakan suaranya sendiri untuk menahan tangisan jiwa-jiwa yang tidak adil dari alam berdarah di luar. Tangisan keluhan ini langsung muncul di lautan spiritual kucing besar, dan dalam proses terus-menerus mempertanyakan dirinya sendiri, dia membiarkan pikirannya fokus pada pertanyaan yang dia ajukan, untuk mengabaikan raungan sedih dari keluhan itu. Ini adalah perwujudan dari keinginan untuk berjuang. Setelah melalui banyak kesulitan dan pertempuran, keinginan kucing besar sangat kuat. Jika ada keberadaan lain yang tidak berpengalaman, bahkan jika kekuatannya lebih kuat darinya, kemungkinan besar akan hilang di medan berdarah sekarang. Hal yang mengerikan tentang medan berdarah ini adalah bahwa bahkan jika kamu kuat, jika kamu tidak bertekad, kamu masih akan terpengaruh. Mengapa kamu ingin membunuh? Mengapa kamu ingin membunuh? Kucing besar itu terus memarahi dirinya sendiri, seolah meminta jiwa-jiwa yang dirugikan itu. Dalam keadaan seperti itu, pengaruh medan berdarah pada roh kucing besar akan melemah, memungkinkan geng emas ligernya sendiri berjalan lebih dan lebih lancar. Bang! 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 Serangan datang lagi, dan serangan sengit membuat geng emas liger meledak menjadi lingkaran emas putih, tetapi kucing besar itu selalu berdiri di sana tidak bergerak, membiarkan lawan menyerang dirinya sendiri, sehingga geng emas liger terus muncul. Raja Bulan Darah juga sedikit terkejut saat ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti itu. Di medan berdarah, meskipun dia terus menyerang, konsumsinya sebenarnya sangat kecil. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, pihak lain pasti akan mati. Tapi sekarang, pihak lain berdiri di sana dengan mantap, dan tampaknya dia tidak terlalu terpengaruh oleh domain. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Secara umum, monster memiliki kepribadian yang relatif ganas. Mana yang tidak memiliki masalah psikologis? Medan berdarah bahkan lebih luas, yang benar-benar dibentuk oleh pengumpulan keluhan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap tetes darah menyatukan kebencian yang kuat dari pemilik aslinya. Oleh karena itu, ketika dia masih menjadi Dark Demon Lord, setiap kali dia membunuh target,
dia harus membuat lawannya jatuh ke dalam ketakutan mutlak sebanyak mungkin, karena semakin takut dia sebelum mati, semakin banyak kebencian yang dia rasakan setelah kematian. Dalam situasi seperti itulah kekuatan dunia berdarah yang dikumpulkan oleh Raja Bulan Darah juga lebih besar. Meskipun hal ini terkadang dapat menyebabkan dia mengalami kekacauan, hal ini dikenal sebagai tindakan yang benar-benar gila di antara para Raja Iblis Kegelapan. Hanya melalui penempaan yang terus-menerus seperti itu, seseorang dapat benar-benar masuk ke dalam iblis. Meskipun kucing besar jelas terjebak oleh domain dan benar-benar pasif, dia selalu bisa tetap tenang dan membuatnya merasa terancam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti itu, Raja Bulan Darah. Namun, Raja Bulan Darah tidak tahu berapa kali dia terbunuh, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia memiliki kepercayaan penuh di ranah berdarahnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang dikalahkan oleh ranah berdarah. Semakin lama waktunya, semakin besar peran ranah berdarah. Tidak peduli seberapa ditentukan pihak lain, di bawah deru jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya, mereka pada akhirnya akan diserang. Namun, kucing besar di domain ini membuat Raja Bulan Darah merasa sedikit kekaguman dan keserakahan. Dia mengagumi keteguhan pikiran pihak lain, dan keserakahan adalah bahwa semakin dia terintegrasi ke dalam darah yang kuat, semakin dia kuat. Ketika medan berdarah berisi darah puluhan ribu makhluk hidup, itu akan memasuki level berikutnya, dan ini membutuhkan keberadaan hantu sebagai jiwa utama, sehingga membuat medan lebih stabil dan menekan medan, sehingga itu tidak akan mudah menyebabkan kerusakan pada mereka yang melemparkan bidang. Setelah memasuki tingkat di mana puluhan ribu jiwa dikorbankan, kekuatan bidang ini akan meningkat secara dramatis, yang juga merupakan dasar untuk pesona sejati Raja Bulan Darah di masa depan. Di matanya, kucing besar sudah bisa bertindak sebagai jiwa utama dari domain berdarahnya. Mengapa membunuh? Mengapa membunuh? Kucing besar itu tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Bulan Darah sekarang, dia masih mengulangi pertanyaan ini di benaknya, dan dia juga mencari jawaban di dalam hatinya. Ledakan, serangan lain datang, dan kali ini Liger Jin Gang akhirnya pecah. 5 tanda cakar muncul di punggung kucing besar itu lagi, dan cahaya merah darah dengan liar menyerbu tubuhnya. Pada saat ini, sengatan yang parah membuat kucing besar itu seolah kembali ke masa ketika dia pertama kali membunuh. Itu adalah pertempuran yang sengit, dan lawannya juga sangat kuat, dan dia masih sangat muda pada waktu itu, dipersenjatai dengan pedang yang berat, dan terus-menerus melawan lawan. Saat itu, tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka, tetapi matanya selalu tegas. Dia harus menang, dia harus mengalahkan lawannya, membunuh lawannya, dan mendapatkan bonus itu. Jika tidak ada uang lagi, klan tidak akan punya uang untuk membeli harta karun dengan energi kehidupan, dan beberapa anggota klan akan mati. Demi suku, lawan harus dibunuh, dan kemenangan harus diraih. Ya, aku membunuh untuk melindungi rakyatku. Untuk para tetua, untuk setiap klan, untuk anak kucing, dan untuk seluruh klan Liger. Dalam sekejap, kucing besar itu tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat ini, matanya sudah penuh dengan kegilaan dan kebencian. Raja Bulan Darah, yang akan menyerang lagi, sangat gembira ketika dia melihatnya. Menurut pendapatnya, ini adalah tanda bahwa pihak lain telah diserang oleh domain dan rohnya benar-benar dalam kekacauan. Dia bahkan tidak lagi terburu-buru untuk melancarkan serangan. Begitu lawannya gila, maka dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia bahkan sedikit menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa kucing besar itu tidak bertahan lebih lama. Semakin gigih si kucing besar, semakin mumpuni dia untuk menjadi jiwa utama di bidangnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Geraman rendah kucing besar itu terdengar, dari pembunuhan pertama hingga pembunuhan ketiga, suara itu berangsur-angsur menjadi bernada tinggi. Awalnya, di bawah kondisi bahwa kucing besar terus-menerus diserang, Liger Jin Gang, yang sudah mulai melemah, tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Di emas putih asli, ada lapisan aura berdarah, dan warna putih dan merah terjalin, berubah menjadi merah muda pucat yang aneh. Ketika cahaya merah muda pucat ini meledak, pemandangan aneh muncul. Alam berdarah di sekitarnya mulai dengan panik mengembun ke arah tubuh kucing besar, menyebabkan aura seluruh tubuh kucing besar meledak liar. Apa ini? Raja Bulan Darah menatap pemandangan ini dengan tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan wilayahnya sendiri sedang dilahap dan diserap oleh lawan dengan panik, dan kekuatannya dengan cepat dilemahkan oleh keadaan dimakan lawan. Yang aneh adalah bahwa dalam proses domain berdarahnya ditelan oleh kucing besar, meskipun aura berwarna darah terintegrasi ke dalam tubuh kucing besar, lapisan energi hitam terus menyebar dan keluar. Ki hitam itu bahkan terus-menerus melonjak, berubah menjadi hantu aneh, bergoyang seperti hantu seperti wajah manusia. Di luar panggung, melihat adegan ini, mata Tang San tiba-tiba menyala, seolah-olah dia memahami sesuatu. Ini, kucing besar,
itu benar-benar milikmu. Raja Bulan Darah di atas panggung sedikit cemas, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya melemah dengan cepat. Dia melompat ke depan tiba-tiba, cakarnya muncul, dan menyerang kucing besar itu dengan seluruh kekuatannya. Boom, cahaya astral merah muda bersinar terang, dan gelombang kejut yang kuat secara langsung mengangkat Blood Moon Sovereign keluar. Ketakutan, Blood Moon Lord merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Pada saat tabrakan, dia jelas merasa bahwa kekuatannya semakin terkuras. Terutama di medan berdarah, aura berwarna darah di seluruh panggung kompetisi memudar dengan cepat, hanya aliran udara hitam yang dikeluarkan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, di sekitar kucing besar. Rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi hati Blood Moon Lord, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Aku mengakui kekalahan." Keadaan ini benar-benar di luar kendalinya, dan medan berdarah yang dia kembangkan dengan terus-menerus membunuh lawan akan disempurnakan oleh lawan. Sepertinya merasakan apa yang dilakukan Raja Bulan Darah, dan raungan pelan tiba-tiba keluar dari mulut kucing besar itu, menutupi suara Raja Bulan Darah yang mengaku kalah. Meskipun wasit di luar pengadilan memahami bentuk mulut Raja Bulan Darah, dia tidak bergeming. Tang San bahkan bisa melihat asal-usul domain Raja Bulan Darah ini. Bagaimana mungkin para hakim di tingkat dewa itu tidak mengerti? Tapi, untuk Raja Iblis Kegelapan, hampir semua monster dan roh penuh dengan rasa jijik. Melihat bahwa dia akan berhasil diserangan balik oleh lawan, bagaimana mungkin wasit menghentikan permainan pada saat seperti itu? Meninggal dalam permainan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Aku akan membalas dendam untukmu. Kamu dirugikan, dan kamu berhutang. Pergi. Suara dingin kucing besar itu terdengar. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya sudah penuh dengan aura pembunuhan yang gila. Kucing besar itu akhirnya perlahan-lahan mengeluarkan api yang dimasukkan ke dalam tanah, ketika dia mengarahkan bilah pedang ke arah Raja Bulan Darah. Aliran udara hitam yang dikeluarkan membuat jeritan yang menusuk dan berubah menjadi wajah sehitam tinta, bergegas dengan panik menuju Raja Bulan Darah. Tidak, Raja Bulan Darah meraung dengan panik. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan ini terjadi. Aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Raja Bulan Darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai muncul satu demi satu, seolah-olah ada banyak makhluk yang bergegas keluar dari tubuhnya. Semua aura berwarna darah mengalir ke tubuh kucing besar dan berubah menjadi bagian dari geng emas Liger, tetapi aliran udara hitam semuanya terintegrasi ke dalam tubuh Raja Bulan Darah. Energi hitam terus muncul dari tubuh Raja Bulan Darah, terus-menerus menghabiskan vitalitasnya. Cahaya merah muda pada kucing besar itu menjadi semakin indah, dan napasnya sendiri juga melonjak. Pada saat ini, kucing besar, apakah itu kultivasi atau kekuatan mental, telah bergegas ke tingkat puncak urutan ke-9, dan hampir tidak mungkin untuk ditekan. Bahkan kucing besar itu sendiri tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi padanya, pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan dia bahkan memiliki perasaan bahwa dia akan membunuh segalanya. Tetapi suara lain terdengar di hatinya, mengapa membunuh? Untuk melindungi spesies, untuk melindungi kerabat yang ingin dia lindungi. Ini adalah tujuan pembunuhannya, bukan untuk tujuan ini, dia tidak akan pernah membunuh sesuka hati. Puf puf puf. Darah pada Raja Bulan Darah telah menghilang, dan dia telah kembali ke penampilan asli dari Raja Iblis Gelap. Tubuhnya mulai hancur, seolah terkikis oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lautan roh. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya seperti es dan salju yang mencair, dan mulai berubah menjadi cairan hitam penuh korosif. Pada saat ini, kucing besar itu bergerak lagi, dan ki merah muda yang berapi-api tiba-tiba keluar dari api di tangannya. Gas astral merah muda tersapu dengan keinginan kuat untuk membunuh, melibatkan kumpulan cairan, dan gas astral berubah menjadi api, membakar cairan hitam pekat. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kamu telah membalas dendam, jadi ayo pergi. Semua kejahatan dan kegelapan berangsur-angsur menghilang, dan hanya niat membunuh yang tertinggal di sekitar tubuh kucing besar itu. Niat membunuh ini secara bertahap menyatu di tubuh kucing besar, dan wasit yang memasuki kembali panggung kompetisi memiliki perasaan yang mengejutkan ketika dia melihat kucing besar itu saat ini. Kucing besar itu memberi wasit perasaan bahwa itu seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Niat membunuh yang begitu kuat menyatu dalam tubuh. Jika meletus, adegan seperti apa yang akan terjadi? Setelah semua ki merah muda bergabung ke dalam tubuh kucing besar itu, keadaannya tampaknya berangsur-angsur stabil, kecuali bahwa matanya masih merah muda, niat membunuh di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Wasit tidak ingat sampai saat ini untuk mengumumkan bahwa kucing besar memenangkan pertandingan dan masuk final pada waktu yang sama. Pada saat ini, kucing besar pasti menjadi objek perhatian semua orang. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melahap energi di domain penguasa bulan darah? Apa yang akan terjadi setelah melahapnya?
Tidak ada jawaban untuk ini, bahkan praktisi di tingkat Raja Iblis Besar tidak dapat mengetahui keadaan kucing besar itu sekarang. Namun, ia menang dan menjadi salah satu dari 16 pemain teratas dalam kompetisi individu. Dan mereka yang telah memasuki 16 teratas kompetisi individu semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jelas, ini adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, dan bahkan Raja Bulan Darah yang menunjukkan ranah berdarah telah kalah, dan tampaknya dia telah mendapatkan sesuatu dari Raja Bulan Darah. Jadi, kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkan pria ini di final stage selanjutnya? Kucing besar itu berjalan menuruni panggung dengan perlahan, setiap langkah yang dia ambil sangat lambat, seolah-olah dia takut menginjak semut. Tang San sudah menunggunya di pintu keluar. Kucing besar itu berjalan menuruni anak tangga terakhir, menatap Tang San di depannya, ekspresinya sedikit santai. Pada saat ini, Tang San mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke alis kucing besar itu, jaga hatimu. Jejak udara dingin langsung menembus ke alis kucing besar, dan kemudian memasuki lautan roh. Niat membunuh yang awalnya mengerikan di lautan roh kucing besar tiba-tiba tampak merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mulai menyusut dan menyatu ke dalam, tidak lagi mengganggu emosinya, dan merah muda di matanya akhirnya berangsur-angsur menghilang. Wajah Tang San menunjukkan kelegaan dan kekaguman, dan dia mengulurkan ibu jarinya ke kucing besar itu, jangan katakan apa-apa, jangan pikirkan apapun, simpan saja desakan batinmu, tahan semua niat membunuh, jangan keluarkan, coba tangkap mereka. Segera. Mengatakan itu, Tang San mengangguk ke Mei Gongzi di sampingnya. Tubuh Mei Gongzi memancarkan warna perak, menutupi mereka bertiga, dan pada saat berikutnya, dia dipindahkan ke ruang tunggu. Kucing besar itu segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Melihat dia langsung memasuki keadaan meditasi, senyum Tang San tiba-tiba menjadi lebih intens. Mei Gongzi berkata, saudaraku, ada apa dengannya? Apakah akan baik-baik saja? Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu adalah berkah tersembunyi, atau bisa dikatakan sebagai kesempatannya. Jika ada satu orang yang hadir yang memahami keadaan kucing besar, maka itu adalah Tang San. Hanya dia yang tahu persis apa yang terjadi pada kucing besar itu, bahkan lebih baik dari kucing besar itu sendiri. Apa yang terjadi dengan kucing besar di atas panggung sebelumnya? Dia telah bertarung di Kolosseum Kota Keri selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu berapa banyak lawan yang dia hadapi dan berapa kali dia bertarung. Dalam dirinya, dia selalu mengumpulkan niat membunuh yang kuat, dan niat membunuh itu sendiri juga merupakan bagian dari kekuatan, yang dapat dianggap sebagai kekuatan spiritual. Jika dua lawan berhadapan satu sama lain, dalam hal kemampuan yang sama dan kekuatan yang sama dari kedua belah pihak, jika salah satu dari mereka sering membunuh dan yang lain tidak, maka, dalam duel antara keduanya, yang sering membunuh pasti akan menang. Itulah yang dilakukan niat membunuh. Niat membunuh akan membuat orang lebih nekat dan kuat dalam pertempuran, yang merupakan bagian penting dari momentum itu sendiri, dan akan membuat serangan lebih ganas. Niat membunuh pada kucing besar itu pasti cukup kuat, dan yang lebih penting, pembunuhan yang dilakukannya memiliki makna di hatinya, demi kelangsungan hidup spesies dan kelangsungan hidup klan. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki niat membunuh yang kuat, dia tidak pernah terpengaruh oleh niat membunuhnya sendiri. Ini juga alasan mengapa dia bisa menjadi raksasa liger. Dalam pertempuran hari ini, Raja Iblis Kegelapan yang dihadapi kucing besar, Raja Bulan Darah nanti, kekuatannya juga berasal dari pembunuhan, tetapi dia membunuh, untuk mengumpulkan napas berdarah, napas membunuh, kebencian menunggu hal-hal negatif ini untuk membunuh. Demikian pula, napas membunuh juga merupakan prioritas utama di ranah berdarahnya. Terperangkap di medan berdarah, kucing besar terus-menerus memperkuat keinginannya, mengatakan pada dirinya sendiri apa yang harus dibunuh, tanpa terpengaruh oleh emosi negatif di medan berdarah. Di antara emosi negatif ini, hanya pembunuhan yang cocok dengannya. Ketika tubuh kucing besar itu hampir hilang, tetapi rohnya tidak hilang, keadaan aneh muncul. Liger Jin Gang secara aktif melahap nafas membunuh itu, tetapi mengeluarkan semua emosi dan energi negatif lainnya selain pembunuhan keluar dari tubuh, yang menyebabkan alam berdarah terbelah. Aura pembunuhan inti diintegrasikan ke dalam tubuh kucing besar dan menjadi bagian dari kekuatannya, jadi dia penuh dengan niat membunuh, dan energi yang terkandung dalam niat membunuh ini meningkatkan kekuatannya. Sementara emosi dan energi negatif lainnya di luar kendali, mereka menjadi bumerang pada Raja Bulan Darah, jadi ada tragedi yang mengikutinya. Pada akhirnya, energi negatif itu disempurnakan oleh kucing besar dengan niat membunuh dan liger, dan keluhan dalam energi negatif itu sendiri dilepaskan karena serangan balasan yang membunuh Raja Bulan Darah. Begitulah cara kucing besar memenangkan permainan. Pada saat yang sama saat memenangkan permainan, kucing besar itu menyerap lebih banyak niat membunuh daripada aura membunuh yang dia miliki.
Niat membunuh ini kental di tubuhnya, dan itu adalah aura pembunuhan murni. Tetapi karena dia mampu menjaga hati dan pikirannya teguh sebelumnya, meskipun niat membunuh masih melekat di sekitarnya, dia tidak terombang-ambing oleh niat membunuh. Alasan mengapa dia bergerak perlahan adalah karena dia terus-menerus mengendalikan dirinya untuk tidak terpengaruh oleh niat membunuh dan mulai membunuh seperti orang gila. Setelah lepas kendali, itu benar-benar merepotkan, dan dia tersesat karenanya. Alasan mengapa Tang San merasa lega dan bahagia adalah karena niat membunuh kucing besar itu murni dan cukup bertekad. Ini membuat kucing besar tidak terlihat dikultivasikan menjadi kemampuan yang dimiliki Tang San di kehidupan sebelumnya, mungkin tidak sebanding dengannya, tetapi untuk seorang pejuang seperti kucing besar, kemampuan ini sangat berharga, dan itu akan membuat kucing besar ke tingkat berikutnya, benar-benar berdiri di tingkat puncak. Nama kemampuan ini disebut, domain pembunuh dewa. Merasakan niat membunuh yang tertahan dari kucing besar itu, sudut mulut Tang San sedikit terangkat. Ketika kucing besar itu menggabungkan niat membunuh sebelumnya, Tang San juga memiliki perasaan di hatinya, dia menggunakan akal ilahinya untuk membantu kucing besar itu memandu niat membunuh untuk bergabung, dan akhirnya menyatu menjadi kekuatan kucing besar itu sendiri. Tetapi pada saat yang sama, niat membunuh ini juga memicu aura wilayah kekuasaannya yang disegel dalam kesadaran ilahinya, sehingga tubuh yang diperolehnya setelah dilahirkan kembali di dunia ini secara bertahap memperoleh pemahaman tentang wilayah kekuasaan dewa pembunuh. Inti dari niat membunuh yang kuat dari kucing besar adalah untuk melindungi, dan mengapa dia tidak melindungi dirinya sendiri. Tang San tanpa sadar menatap orang cantik di sampingnya, matanya menjadi lebih lembut. Ketika musuh yang kuat mengancamnya, bagaimana jika dia adalah musuh seluruh dunia? Mei Gongzi memperhatikan kucing yang sedang bermeditasi, tidak memperhatikan perubahan di mata Tang San, dan berkata, bagaimana kamu tahu segalanya? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kamu bisa memanggilku ensiklopedia. Berakhirnya game barusan ini tidak diragukan lagi telah membawa kucing besar ke level baru dalam kompetisi individu ini dan menjadi terkenal. Tetapi juga karena dia melahap kekuatan medan berdarah, menghasilkan ketidakpastian, jadi meskipun dia sudah memenuhi syarat, tetapi sekarang tidak ada utusan yang datang untuk berkomunikasi. Mereka juga harus melihat apakah kucing besar bisa bermain normal setelah babak berikutnya, setelah memasuki final. Permainan masih berlangsung, dan selanjutnya giliran Mei Gongzi. Lagi pula, sekarang setiap grup pada dasarnya adalah 1 atau 2 pertandingan terakhir, dan hari ini pada dasarnya adalah 1 pertandingan per grup. Apakah kamu siap? Tang San bertanya pada Mei Gongzi. Mei Gongzi mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan sedikit bangga, tentu saja. Ada keinginan untuk bertarung di matanya. Tang San dan kucing besar telah menang satu demi satu, dan sekarang gilirannya untuk bersaing, bagaimana dia bisa membiarkan mereka berspesialisasi dalam kecantikan. Meskipun dia akan memiliki lawan di belakangnya dan akan membutuhkan 2 pertandingan untuk mencapai tahap akhir, dia memiliki kepercayaan diri. Ayo, tapi ingat, jangan lupa dengan keselamatan. Tang San mengangguk ke Mei Gongzi. Kucing besar itu berada pada saat yang kritis, Tang San tidak bisa meninggalkannya, jadi Mei Gongzi pergi ke ruang tunggu sendirian, bersiap untuk masuk. Setiap pertandingan hari ini sangat menarik, bahkan tragis, dan ada situasi di mana kedua belah pihak cedera. Bagi para pemain yang akan tampil di babak ini juga berharap bisa melihat situasi ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa langsung masuk babak 16 besar tanpa persaingan apapun. Alangkah indahnya, di ruang tunggu, menunggu untuk tampil. Hatinya berangsur-angsur stabil, semangat juang batinnya kuat, tetapi dia menjadi semakin tenang. Kekuatan pasangannya memiliki efek motivasi yang besar padanya. Dia memiliki kepribadian yang kompetitif, bagaimana dia bisa membiarkan pasangannya berspesialisasi dalam kecantikan. Tang San dan kucing besar sudah masuk 16 besar, sekarang terserah padanya. Kelompok ke-9. Suara wasit terdengar. Mata Mei Gongzi berbinar, dia merentangkan kakinya yang panjang dan berjalan menuju panggung kompetisi. Meskipun Tang San menjaga kucing besar itu, hatinya juga memasuki tahap kompetisi dengan Mei Gongzi. Mei Gongzi menyipitkan matanya dan menatap lawan di sisi lain. Lawannya di pertandingan terakhir adalah pemain dari klan roh, dan kali ini lawannya masih pemain dari klan monster. Saat ini, melihat orang ini, pupil matanya sedikit mengerut. Itu adalah seorang wanita dengan aura dingin di sekujur tubuhnya, dia memiliki penampilan yang cantik dan terlihat 3 atau 4 tahun lebih tua dari Mei Gongzi. Dia mengenakan gaun putih panjang dan merasa sedingin salju. Apa Mei Gongzi tidak memberitahu Tang San sebelumnya adalah bahwa di kelompoknya, lawan ini adalah pesaing terkuatnya hari ini. Karena wanita ini juga berasal dari klan Phoenix, tetapi bukan dari garis keturunan Kaisar Iblis Abadi yang hebat, tetapi perwakilan dari garis keturunan Ice Phoenix.
Klan Ice Phoenix jauh kurang terkenal daripada garis keturunan Phoenix Api di Kekaisaran Tianyu, dan kekuatan mereka tidak sebaik itu, tetapi Kaisar Iblis Besar berasal dari garis keturunan Phoenix Api. Namun, klan Ice Phoenix tidak memiliki praktisi di tingkat Kaisar Iblis Besar, dan mereka bahkan tidak pernah memiliki Kaisar Iblis Besar dalam sejarah. Tapi ini tidak berarti bahwa klan ini tidak kuat, mereka adalah salah satu dari sedikit klan kuat yang tidak pernah keluar dari Kaisar Iblis Besar tetapi masih diakui sebagai garis keturunan tingkat pertama. Klan Ice Phoenix dikenal beku selama ribuan mil, dalam hal reputasi dan tingkat garis keturunan, jauh di atas klan wanita es. Mereka adalah kesayangan elemen es, dan mereka berada dalam nada yang sama dengan Phoenix Api. Phoenix Api tinggi di atas, dan ada dukungan dari Kaisar, tentu saja itu menekan klan es Phoenix ke titik penurunan. Tapi bagaimanapun juga, klan Api Phoenix tidak benar-benar membuat mereka punah. Praktisi klan Ice Phoenix di depannya adalah pemimpin generasi ini dan memiliki gelar Ice Angel. Di kompetisi sebelumnya, dia juga terus-menerus mengalahkan musuh yang kuat, dan akhirnya datang ke masa sekarang. Grup mereka, meskipun ini bukan pertandingan terakhir, tetapi dari segi kekuatan, ini adalah pertandingan yang menentukan kualifikasi. Dalam hal kekuatan dan kekuatan garis keturunan, pemain tidak sebagus Mei Gongzi dan Malaikat Es. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak akan kehilangan keduanya di game ini. Permainan dimulai. Dengan wasit berteriak, pertempuran resmi dimulai. Malaikat Es memancarkan cahaya terang, dan sepasang sayap seputih salju terbentang di belakangnya. Pada saat sayapnya terentang, hawa dingin yang luar biasa meledak dari tubuhnya, dan badai salju yang memenuhi langit dilepaskan hampir seketika. Ice Angel jelas telah mempelajari Mei Gongzi. Mei Gongzi memiliki kemenangan yang kuat di hampir setiap pertandingan sebelumnya, dan di babak terakhir pertandingan ganda, melawan Naga dan Phoenix, dia dan Tang San sama-sama mengalahkan satu sama lain, yang benar-benar mengejutkan semua penonton. Mengetahui bahwa ras monster merak pandai mengendalikan ruang, Malaikat Es ini tidak keberatan ketika dia muncul, dan langsung menggunakan kemampuan kuat dari kelas kontrol lapangan. Setiap kepingan salju di badai salju penuh dengan kekuatan yang kuat, dimanapun Mei Gongzi berteleportasi ke Malaikat Es, ia harus menyambut pembaptisan badai salju. Mei Gongzi meraih link rahasia surgawi dengan tangan kanannya, matanya tenang, dan dia berjalan menuju sisi lain selangkah demi selangkah. Di sekitar tubuhnya, ada lingkaran cahaya perak samar. Mei Gongzi berjalan lurus ke depan, dan area yang tertutup oleh badai salju di sisi yang berlawanan semakin besar, dan itu menyapu ke arahnya. Namun, pemandangan aneh muncul pada saat ini. Ketika badai salju mulai memasuki jangkauan lingkaran perak di sekitar tubuh Mei Gongzi, itu menghilang begitu diam-diam, seolah-olah diteleportasi ke dunia lain. Tidak ada jejak yang tersisa. Mei Gongzi terus bergerak maju tanpa jeda, dan jarak antara kedua belah pihak terus menyempit. Dan tidak peduli seberapa ganas badai salju itu, segera setelah memasuki kisaran cahaya perak, badai itu akan menghilang secara diam-diam. Di tribun VIP, Raja Iblis Merak yang melihat pemandangan ini mau tak mau terlihat terkejut. Apa yang benar-benar dia yakini adalah bahwa sebelum mengikutinya ke kompetisi, pemahaman Mei Gongzi tentang kontrol ruang jelas tidak seringan dia sekarang. Pada saat ini, dia seperti pintu ke ruang angkasa, tidak peduli apa yang datang, itu akan ditelan oleh ruang di sekitarnya, dan itu tidak akan memengaruhinya sama sekali, seolah-olah dia tidak berada di pesawat ini sama sekali. Pada saat ini, badai salju juga sedikit memotong ruang, tetapi kemanapun Mei Gongzi pergi, celah-celah di ruang yang sedikit terbuka akan menutup. Cahaya perak samar yang memancar dari sekitarnya membuatnya semakin cantik. Melihat ini, Tang San di antara penonton sudah tersenyum. Dalam kehidupan ini, dia tampaknya jauh lebih cerdas daripada di kehidupan sebelumnya. Sejak mengolah lingkaran misterius langit dengan dirinya sendiri, penguasaan dan pemahamannya tentang ruang telah sepenuhnya meningkat ke tingkat lain. Itu seperti membuka pintu baru untuknya, membiarkannya melangkah ke dunia pemahaman spasial yang lain. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan artefak di tangan Mei Gongzi. Betapa langkanya artefak atribut ruang, Tang San sangat jelas, bahkan jika ditempatkan di alam dewa, itu adalah keberadaan yang sangat berharga. Tianjiling adalah jembatan antara Mei Gongzi dan ruang, melalui jembatan ini, dia memiliki pemahaman yang lebih harmonis dengan ruang, dan juga memiliki komunikasi dan interaksi yang lebih baik. Pada saat ini, dia tampaknya telah menjadi bagian dari elemen luar angkasa, atau pembawa pesan dari elemen luar angkasa, dan dia telah mengendalikan ruang sejauh yang dia inginkan. Warisan dari klan monster merak sekarang telah sepenuhnya dicerna dan diserap oleh Mei Gongzi dan telah menjadi kekuatannya sendiri. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dan landasan yang kokoh untuk masa depannya. Saat Mei Gongzi mendekat dalam keadaan ini, mata Malaikat Es itu jelas sedikit lebih gugup.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, mendorong tubuhnya untuk perlahan melayang. Detik berikutnya, sayap malaikat es tiba-tiba berubah menjadi biru es, dan kemudian perlahan-lahan melesat ke depan, dan sedikit cahaya biru terbang ke depan tanpa suara. Setiap sedikit cahaya biru tampaknya mengandung keberadaan khusus, seperti makhluk es, penuh dengan spiritualitas yang aneh. Ratusan titik cahaya biru beterbangan dan tertutup, dan ruang di sekitarnya tampak membeku dimanapun dia lewat. Membeku di nol. Dalam keadaan suhu sangat rendah ini, semua elemen lain kecuali elemen es akan menjadi lamban, dan elemen luar angkasa tidak terkecuali. Ini adalah kemampuan dari malaikat es. Setiap sedikit cahaya biru terang diubah oleh kekuatan darah malaikat es, yang setara dengan setetes darahnya, dan penggunaan pembekuan 0 derajat juga sangat mahal baginya. Tetapi tekanan yang dibawa Mei Gongzi ke malaikat es terlalu besar, jadi dia harus memilih untuk keluar saat ini, dan tidak berani terus menghadapi Mei Gongzi. Setelah didekati oleh pihak lain, dia tidak tahu serangan seperti apa yang akan dilakukan pihak lain. Dalam pertandingan kemarin, adegan di mana Mei Gongzi menggunakan sisa-sisa surgawinya untuk secara paksa membuka celah ruang dalam kombinasi tornado naga dan phoenix untuk menciptakan peluang bagi Tang San, benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada malaikat es. Meskipun itu hanya retakan sesaat di luar angkasa, itu adalah tornado angin dan api dari naga angin dan phoenix api. Pada saat ini, menghadapi pembekuan yang membekukan, Mei Gongzi akhirnya berhenti, wajahnya yang cantik sedikit terangkat, dan 3 bulu di tangannya memancarkan cahaya perak. Saat lengannya melambai, sebuah lingkaran halus digambar. Ini adalah pertama kalinya Mei Gongzi menggunakan Profound Circle of Heaven dalam pertempuran, bahkan sebelum pertandingan ini, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan keterampilan magis ini. Tapi aku tidak tahu mengapa, dengan akumulasi momentum langkah demi langkah, ketika menghadapi serangan yang kuat, dia hampir tanpa sadar menggambar lingkaran seperti itu. Lingkaran yang indah tidak memiliki cacat, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya berputar dengannya, membuat Mei Gongzi terlihat semakin ilusi, cahaya perak di Tianjiling lembut dan bergerak, dan semua lingkaran perak tampaknya teratur untuk menyelesaikan lingkaran ini. Sudah ada lapisan es di pakaian Mei Gongzi, dan cincin perak itu muncul dari udara tipis, seolah-olah terhubung ke dunia lain, dan diam-diam menyeka sedikit cahaya biru dari udara untuk membuat ribuan jaring. Itu begitu tiba-tiba, seperti tersapu abis dari udara tipis, tetapi ada rasa harmoni yang tidak biasa. Mata Ice Angel langsung tumpul, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Itu adalah kemampuan hidupnya sendiri. Bagaimana bisa salah satu kemampuannya yang paling kuat terhapus seperti ini? Ketika guru klan mengajarinya kemampuan ini, dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa bahkan ruang akan dibekukan di bawah segel S0 derajat ini. Tapi apa yang terjadi dalam adegan ini? Serangan lawan dapat membubarkan pembekuan 0 derajatnya dengan cara ini, yang berarti bahwa lawan benar-benar lebih unggul dari dirinya sendiri dalam hal kontrol elemen. Namun, klan monster merak sudah lama tidak memiliki Kaisar Iblis Agung. Bagaimana dia melakukannya? Pikiran-pikiran ini melintas di benak malaikat es dalam sekejap, tetapi Mei Gongzi sudah datang ke depan. Pecahnya titik beku 0 derajat pasti akan melemahkan badai salju malaikat es. Pada saat 0 derajat beku menghilang, kemampuan pertahanan dan kontrol lapangannya juga berkurang seminimal mungkin. Pada saat ini, Tianjiling di tangan Mei Gongzi memancarkan lapisan riak perak, diam-diam menelan ruang di sekitarnya. Pada saat ini, dia seperti peri yang memancarkan cahaya perak, dan langsung menghilangkan badai salju yang menguasai lapangan. Lapisan cahaya biru tiba-tiba menyala di sekitar tubuh malaikat es, dan kemudian berubah menjadi peti mati es yang jernih untuk melindunginya. Namun, semua ini tampaknya sia-sia. Lapisan cahaya perak yang jatuh di tubuhnya telah mengubahnya menjadi kepompong cahaya perak. Pemahaman Mei Gongzi menjadi lebih jelas, dan kata-kata Tang San muncul di benaknya. Dia adalah utusan untuk menjaga ruang, bukan perusak ruang. Saat ini, tidak ada celah di ruang, tetapi hanya lipatan dan kerutan. Perubahan aneh ini telah berubah menjadi pengekangan spasial terkuat, yang membuat malaikat es tidak bisa bergerak. Meskipun kekuatan luar angkasa ini tidak dapat membahayakan es Phoenix yang menjadikan peti mati es sebagai pertahanan terkuat, dia benar-benar kehilangan inisiatif di medan perang. Saat berikutnya, cahaya perak berkedip, dan malaikat es menghilang dari udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah panggung. Kompetisi berakhir. Tidak ada keraguan bahwa game ini adalah yang paling sedikit, kembang api, di antara semua game saat ini, dan kecepatannya juga sangat cepat. Tetapi seluruh proses mengejutkan semua penonton, dan banyak orang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan permainan berakhir. Klan Phoenix, tidak hanya Ice Phoenix, tetapi bahkan praktisi dari semua klan Phoenix, tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Dalam pikiran mereka,
itu seharusnya pertempuran melawan Meimang, tetapi berakhir dengan mudah. Meskipun Malaikat Es bukanlah yang terkuat di antara para pemain yang mewakili klan Phoenix kali ini, dia juga berasal dari klan Phoenix. Dan dia telah bertahan sampai sekarang, tetapi dalam kompetisi ini, rasanya dia tidak melawan. Terutama adegan di mana Mei Gongzi memecahkan balok es 0 derajat, itu benar-benar menyebabkan dampak yang besar bagi mereka. Kapan klan monster merak memiliki kekuatan yang begitu kuat? Pada level yang sama, mereka dapat menggunakan penekanan unsur untuk secara langsung membuat anggota klan Phoenix tidak dapat melawan. Phoenix dan Merak telah berjuang selama bertahun-tahun untuk gelar Raja Burung. Ketika Kaisar Iblis Merak masih ada, klan Iblis Merak pernah mengalahkan klan Phoenix, itulah sebabnya klan Phoenix selalu membenci klan Iblis Merak. Kemudian, Kaisar Iblis Merak besar meninggal, dan klan Iblis Merak tidak lagi memiliki Kaisar Iblis, tetapi klan Phoenix terus makmur, secara bertahap, klan Iblis Merak tidak lagi ada di mata mereka. Hari ini, penampilan Mei Gongzi hanya dapat digambarkan dengan kata-kata, menakjubkan. Busur sempurna itu mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang kuat dari klan Phoenix yang terkejut, tetapi bahkan Raja Iblis Merak besar pun sedikit terkejut. Trik itu tidak diajarkan olehnya. Itu adalah putrinya, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya berapa tingkat kekuatan putrinya. Namun, pada saat itu, ketika lingkaran digambar, di matanya, Mei Gongzi terintegrasi sempurna dengan ruang di sekitarnya. Bukan karena Mei Gongzi mengalahkan Malaikat Es, tetapi Malaikat Es menjadi musuh seluruh ruang dan ditolak oleh ruang, jadi dia kalah dalam permainan. Kapan dia bisa melakukan ini? Kapan kendalinya atas ruang mencapai tingkat seperti itu? Rasa integrasi dengan ruang ini, bahkan dia, Raja Iblis Besar, tidak bisa melakukannya. Dalam hal tingkat kultivasi, mungkin Mei Gongzi jauh lebih rendah darinya, tetapi dalam hal persepsi dan pemahamannya tentang ruang, Mei Gongzi jelas di atasnya. Mungkinkah ini sesuatu yang hanya bisa diperoleh setelah menyelesaikan tes warisan leluhur dan mendapatkan pengakuan sebenarnya dari artefak? Dia mungkin benar-benar menyalakan harapan klan Iblis Merak dan menjadi generasi baru Raja Iblis Merak. Di Mei Gongzi, Raja Iblis Merak besar melihat harapan yang sebenarnya, bukan yang dia harapkan di dalam hatinya, karena itu sudah jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Dengan latar belakang seperti itu, tingkat pertumbuhannya akan sangat cepat di masa depan. Pada saat ini, Raja Iblis Merak bahkan menyesal membawa putrinya untuk berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur ini. Jika aku tahu bahwa bakat putriku sangat bagus, dia seharusnya disembunyikan dan berlatih diam-diam sampai hari dia menjadi Kaisar Iblis Besar dan mengejutkan seluruh benua. Untuk alasan ini, bagaimana jika kota Keri diberikan kepada Kaisar Iblis Agung Jingfeng terlebih dahulu? Orang itu hanya dengan enggan dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Besar berdasarkan kesempatan yang dia dapatkan secara kebetulan, dan jika Mei Gongzi bisa menjadi Kaisar Iblis Besar dengan darah dari klan Iblis Merak, itu pasti akan berbeda. Kamu harus tahu bahwa mantan Kaisar Iblis Merak sama terkenalnya dengan Kaisar Iblis Tianhu. Rubah memegang keberuntungan, dan Merak memegang rahasia. Menyaksikan Mei Gongzi berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah sambil memegang Tianjiling, Raja Iblis Merak Agung merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersedak di tenggorokannya, dan mengerucutkan bibirnya. Di zona perang, senyum di wajah Tang San semakin cerah. Ketika dia melihat Mei Gongzi secara alami mengayunkan lingkaran surga yang mendalam, dia mengerti bahwa hasil pertandingan ini sudah ditakdirkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan Mei Gongzi memasuki final. Dia tumbuh, lebih cepat dari yang diharapkan Tang San, dan Tang San agak kagum dengan kecerdasan dan pengertiannya. Itu hanya bimbingannya sendiri, dan dia telah membuat kemajuan besar. Xuan Yuan hari itu tampaknya dibuat khusus untuknya. Dia mengayunkannya dengan sangat bebas, yang berarti bahwa lingkaran langitnya yang dalam telah selesai. Kamu harus tahu bahwa ketika Tang San adalah generasi Raja Dewa, keterampilan magis yang kuat badai tidak pasti berdasarkan Xuan Yuan dari langit adalah kemampuan untuk menjebak para Raja Dewa. Baru kemudian dia menjadi Raja para Dewa. Raja Dewa terkuat di alam Dewa Besar pada waktu itu. Dalam arti tertentu, Tianzik Xuan Yuan adalah keterampilan ilahi inti Tang San, dan Mei Gongzi mampu mencapai kesuksesan kecil dengan begitu cepat telah melampaui harapan Tang San. Kejutan yang dibawa oleh game pendek ini tidak kalah dari kucing besar sebelumnya. Di tribun, beberapa orang dari Akademi Penebusan tercengang. Mereka tidak akrab dengan Mei Gongzi, tetapi dengan menonton pertandingan antara Mei Gongzi dan Tang San, mereka secara bertahap memahami kekuatan putri Merak ini. Tapi hari ini, game ini telah membalikkan pandangan mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka telah dipromosikan dengan sangat cepat, melihat bahwa rekan-rekan mereka telah mencapai tingkat ini, hati mereka hampir dipenuhi dengan rasa urgensi. Wu Bingji dan yang lainnya berpikir bahwa hanya Tang San yang memiliki kemampuan seperti melawan langit,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mei Gongzi juga memiliki kemampuan ini. Ini berarti bahwa ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan Tang San, masih ada banyak orang jenius di dunia ini. Mereka juga manusia. Mereka bisa melakukannya, mengapa mereka tidak bisa melakukannya sendiri? Cahaya perak berkedip pelan, dan Mei Gongzi muncul di depan Tang San dari udara tipis. Keduanya saling memandang dan tersenyum, Tang San mengacungkan jempolnya, Mei Gongzi mengangkat dagunya dengan bangga, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa, matanya menatap Tang San menjadi lebih lembut. Semua orang merasakan kekuatannya sekarang, tetapi hanya dia yang tahu bahwa bimbingan kakaknya, Ashura yang menempatkannya di jalan yang benar. Tanpa mempelajari lingkaran langit yang dalam, dia tidak akan dapat memahami makna mendalam dari ruang dan hubungan antara dirinya dan ruang, dan tidak mungkin baginya untuk benar-benar berintegrasi ke dalam ruang. Sekarang dia adalah utusan luar angkasa yang nyata, ruang ada di mana-mana, jadi dia ada di mana-mana. Lingkaran misterius langit yang digambar secara alami membuatnya mengintegrasikan semuanya dalam sekejap, dan sublimasi yang tiba-tiba mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa Tianzi Xuanyuan bukan hanya keterampilan sihir pertahanan, tetapi juga keterampilan sihir untuk mengembangkan kemampuan luar angkasa. Keterampilan kecil di mulut saudara ini sebenarnya sangat kuat, keterampilan magis yang sangat berharga. Dia belajar sendiri tanpa syarat. Pada saat ini, kucing besar yang duduk bersila di tanah menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Terima kasih. Kucing besar itu memandang Tang San dengan penuh rasa terima kasih, dan mengangguk padanya. Bagaimana? Tanya Tang San. Kucing besar itu berkata, aku memiliki kendali awal. Ini adalah kekuatan yang sangat aneh, yang membuatku merasa telah memperoleh banyak hal sekaligus, tetapi kekuatan ini tidak mudah untuk dikendalikan. Tang San berkata, kamu harus ingat bahwa ketika kamu menggunakan kekuatan ini di masa depan, kamu harus menjaga hatimu yang asli. Tidak peduli jam berapa, jangan diganggu oleh niat membunuh di hatimu. Ketika kamu mendapatkannya, apa jenis keyakinan itu teguh kemudian, ketika kamu menggunakannya di masa depan, kamu harus selalu menjaga keyakinan ini dengan kuat di hatimu. Kemudian kamu dapat memanipulasinya dan menjadikannya kekuatan yang dapat kamu kendalikan. Kucing besar itu berdiri, menatap Tang San dengan heran, dan berkata, kamu sepertinya sangat mengetahui kemampuan ini. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kamu bisa menyebutnya sebagai domain Dewa Pembunuh. Dengan bantuan dari domain Dewa Pembunuh, semua kemampuanmu akan meningkat, dan pada saat yang sama, kamu dapat menghalangi lawanmu seperti domain berdarah yang digunakan Dark Demon Lord sebelumnya. Mirip, tetapi lebih murni, dan tanpa kontaminasi, itu tidak akan menggigit pengguna, tapi hati-hati jangan sampai dibutakan oleh niat membunuh. Domain Dewa Pembunuh. Nama ini bagus. Mata kucing besar itu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seringkali, aku selalu merasa bahwa kamu maha kuasa dan maha tahu. Mei Gongzi mengangguk, yang juga merupakan perasaannya. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa memperlakukanku sebagai dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Ayo pergi, permainan kita sudah berakhir, kita bisa kembali. Sudah berakhir. Kucing besar itu berkata dengan terkejut, apakah aku sudah bermeditasi begitu lama? Permainan Mei Gongzi juga sudah berakhir. Tang San tersenyum dan berkata, kamu melewatkan permainan yang luar biasa. Jika kamu bertemu dengannya nanti dalam kompetisi, kamu akan tahu. Kucing besar itu menyeringai, jangan. Kuharap kita tidak saling bertarung, itu yang terbaik. Tang San berkata, sulit untuk mengatakan jika kita masuk 16 besar. Kami hanya memiliki 3 tempat di 16 besar, dan kemungkinan memenangkan lotre tidak kecil. Mari kita lihat kapan saatnya tiba. Saya harap kita tidak akan melakukannya, diundi di babak pertama final. Di tengah, kata-kata terakhir diserahkan kepada takdir. 16 hingga 8, mereka cenderung tidak menggambar satu sama lain, tetapi sulit untuk mengatakan kapan 8 hingga 4. Mungkin, mata rubah benar-benar perlu digunakan untuk beberapa gangguan nanti. Yang terbaik adalah bertemu satu sama lain setelah mencapai semifinal, dalam hal ini adalah hasil terbaik. Mereka bertiga, setidaknya 1 atau 2 di antaranya mencapai final, adalah hasil yang sempurna. Namun, di tahap akhir permainan, lawan pasti akan lebih kuat. Sementara Mei Gongzi sedang bermain, Tang San juga melihat beberapa pertandingan di tempat lain, dan ada lawan yang sangat kuat. Apalagi artefak tersebut tidak hanya dimiliki oleh putra cantik tersebut. Pada saat ini, beberapa sosok datang ke ruang tunggu. Setelah mereka masuk, mata mereka menyapu ruang tunggu. Pada saat ini, karena tidak banyak kontestan di ruang tunggu, itu terlihat sangat kosong, jadi mata mereka tertuju pada Tang San dan mereka bertiga, dan mereka segera berjalan ke arah mereka.
Dapat dilihat dari mata bahwa mata orang-orang itu tertuju pada putra yang cantik itu. Mei Gongzi memandang Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, ayo pergi. Sebelum utusan kaisar mendekat, cahaya perak berkedip di tubuh Mei Gongzi, dan Tang San dan kucing besar sudah digulung, dan mereka menghilang di detik berikutnya. Keterampilan Mei Gongzi dalam teleportasi orang menjadi semakin mahir. Meskipun dia belum mencapai tingkat dewa dan tidak dapat berteleportasi jarak jauh, dia dapat melakukannya sepenuhnya dalam sekejap. Setelah meninggalkan tempat kompetisi, kucing besar itu berkata, aku akan mengambil langkah dulu. Aku akan kembali untuk menstabilkan domain pembunuh dewa ini, kalian berjalan perlahan. Dikatakan, kucing besar itu sudah melarikan diri, dan segera menghilang dari pandangan Tang San dan Mei Gongzi. Dia adalah orang masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak melihat pemikiran Tang San tentang Mei Gongzi? Sudah jelas bahwa dia baru saja berubah pikiran untuk berpartisipasi dalam pertandingan ganda dengannya, dan dia akan memasuki final, yang membuat kucing besar menatapnya lebih jauh. Wanita yang kuat seperti itu jarang terjadi. Melihat kucing besar itu pergi, Mei Gongzi memandang Tang San dan berkata, saudaraku, terima kasih. Tang San berkata sambil tersenyum, aku bersumpah setia kepadamu, apa yang harus disyukuri? Kamu adalah tuanku. Mei Gongzi tersipu dan berkata, Tuan, kamu juga, bisakah kamu membuat sumpah darah dengan santai? Tang San berkata tanpa daya, jika tidak bersumpah bahwa ayahmu akan membiarkanku pergi. Tidak apa-apa, ini awalnya atas kemauanku sendiri. Aku tidak akan pernah bisa mengkhianatimu. Mei Gongzi tersenyum dan berkata, kalau begitu jika aku menjadi penguasa kota di masa depan, aku akan menjadikanmu wakil penguasa kota. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Kamu bisa membiarkan aku menjadi pengawalmu dan melindungimu. Mei Gongzi jelas tidak mengerti arti dari kata-katanya, bukankah itu terlalu menyakitimu? Tang San tersenyum dan berkata, di mana keluhannya? Kemana kamu pergi sekarang? Kembali ke kediamanmu. Mei Gongzi hendak mengatakan sesuatu, tetapi mendengar suara yang familiar, baiklah, mari kita kembali dulu. Suara itu datang dari belakang, dan keduanya menoleh ke belakang, itu adalah Raja Iblis Merak Besar. Tang San merasa tidak berdaya, mengapa orang ini ada di sini lagi? Mata Raja Iblis Merak agak rumit saat ini, dia mendatangi mereka berdua, mengangguk ke Tang San, lalu mengangkat tangannya dan melambai, cahaya perak menyelimuti dia dan Mei Gongzi, dan menghilang dari udara. Begitu Mei Gongzi pergi, Tang San merasa sedikit kecewa, jadi dia pergi. Lupakan saja, ayo pergi. Besok ada pertandingan ganda. Kompetisi individu telah memasuki babak final, dan hasil dari kompetisi ganda besok juga akan menentukan apakah mereka dapat lolos ke grup. Jika dia dapat memenuhi syarat ganda, itu akan cukup bagi Mei Gongzi untuk membuat nama untuk dirinya sendiri kali ini, dan akan relatif mudah untuk mendapatkan persetujuan dari istana leluhur. Yang terbaik adalah memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, jika istana leluhur ingin berurusan dengan klan Iblis Merak, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan menghadapi Kaisar Iblis Besar di masa depan. Dilihat dari praktisi di tingkat Kaisar Iblis Besar yang berhubungan dengan Tang San, mereka seharusnya tidak dengan mudah mengganggu pertumbuhan Mei Gongzi. Lagi pula, masih ada hubungan persaingan yang samar-samar antara klan monster dan klan roh. Untuk klan monster, ada lebih banyak Kaisar Iblis Agung daripada Kaisar Surgawi. Jika ada lebih banyak, mungkin Kekaisaran Kaya akan berada di bawah Kekaisaran Tianyu. Setelah pertandingan ganda besok, pada dasarnya situasi kualifikasi akan jelas. Kompetisi individu dan kompetisi ganda kemudian dilanjutkan dengan babak final untuk menentukan tempat final, dan kemudian ada final yang menegangkan. Lawan di final adalah level eksistensi yang lain. Mereka yang bisa masuk final pasti akan mendapat dukungan kuat dari penduduk, dan sulit untuk mengatakan seberapa kuat lawannya saat itu. Tapi Tang San masih memiliki kepercayaan diri dan Mei Gongzi, terutama karena Mei Gongzi tiba-tiba terbangun dan membuat terobosan hari ini, kekuatannya sangat meningkat. Dan dia sendiri juga dipengaruhi oleh pemahaman kucing besar tentang alam membunuh dewa, yang mengilhami beberapa kemampuan di kehidupan sebelumnya, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Sudah lama sejak dia datang ke pengadilan leluhur kali ini, di luar perkiraan awal Tang San. Tentu saja, ini juga karena Mei Gongzi. Tanpa Mei Gongzi, dia pasti sudah lama kembali ke kota Keri. Tapi kali ini panennya memang sangat kaya, meletakkan dasar yang kokoh untuk terobosan masa depannya ke tingkat dewa. Setelah kembali ke kota Keri kali ini, dia akan mengubah keuntungan ini menjadi kekuatan tempur sesegera mungkin, sehingga dia dan rekan-rekannya dapat meningkatkan secara menyeluruh, dan kemudian dia akan bersiap untuk menerobos ke tingkat dewa. Permainan hari ini berakhir cukup awal, Tang San tidak kembali ke hotel, tetapi langsung pergi ke Gunung Suci Tianyang.
Yin dan Yang Qi-nya masih perlu dikultivasikan lebih banyak untuk mempersiapkan fusi sejati di masa depan. Tang San memiliki firasat bahwa jika dia benar-benar dapat menggabungkan kekuatan Yin dan Yang menjadi garis keturunan baru yang kuat, maka sangat mungkin bahwa bahkan garis keturunan binatang raksasa yang menyatu dengan mamut emas tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Dapat menjadi merek darah inti dari promosi masa depannya ke tingkat dewa. Namun, kesulitan integrasi ini juga sangat besar. Tidak sampai tengah malam Tang San menyelesaikan latihannya di Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci di Yin dan kembali ke hotel. Kamar hotel sunyi, Tang San diam-diam menahan Yin dan Yang Qi yang dia peroleh, menyesuaikan keduanya. Dua Qi Yin dan Yang meningkat begitu cepat sehingga energi yang memelihara merek garis keturunan Kaisar Perak Biru yang dia serap sebelumnya tidak cukup. Yin dan Yang Qi yang terisi sekarang menjadi lebih dan lebih padat seiring dengan peningkatan besarannya, tetapi pada saat yang sama mereka kuat, mereka tidak boleh tidak stabil sama sekali. Begitu ada konflik, itu akan menjadi masalah besar. Tang San tahu bahwa dia perlu menangguhkan kultivasi Yin dan Yang Qi-nya, bukan hanya karena energi medium inti tidak cukup, tetapi juga karena daya tahan tubuhnya sendiri hampir habis. Dengan penambahan Yin dan Yang di Dantian, hampir semua merek akan terpengaruh olehnya, yang juga merupakan alasan penting mengapa Tang San mampu melampiaskan Yin dan Yang ke dalamnya ketika dia menyerang pemain naga angin dengan jubah sayap emas hari itu. Tetapi dengan cara yang sama, penguatan terus-menerus dari Yin dan Yang Qi memiliki pengaruh yang meningkat pada jejak lainnya, dan beberapa bahkan mempengaruhi tubuh kayu yang dicetak. Cara terbaik tentu saja dengan memampatkan Yin dan Yang menjadi merek Kaisar Perak Biru seseorang, dan mengaktifkannya saat perlu digunakan, tetapi masalahnya adalah, bahkan jika merek Kaisar Perak Biru dapat menahannya, Dantian tidak tahan lagi. Ketika Tang San menjalankan Qi ganda Yin Yang, meridian di tubuhnya juga cenderung tak tertahankan, yang mengharuskannya untuk membuat fisiknya lebih kuat sebelum ia dapat terus mengembangkan Qi ganda Yin Yang. Kemampuan Yin dan Yang ini terlalu terbatas untuk dikultivasi, tetapi Tang San tidak takut akan kesulitan di hatinya, justru karena sulit untuk berkultivasi itulah yang semakin membuktikan kekuatannya. Stabilkan dirimu dan secara bertahap perkuat dirimu. Dua tanda garis keturunan Behemoth dan Golden Mammoth terlalu kuat. Masih sangat sulit untuk mengintegrasikan keduanya. Itu belum bisa dilakukan, tapi sekarang Tang San perlu meningkatkan kekuatan fisiknya, jadi apa yang harus dia lakukan? Tang San sudah memikirkannya dalam perjalanan kembali hari ini, dia akan memiliki 2 hari istirahat setelah pertandingan grup terakhir dari pertandingan ganda besok. Mengambil keuntungan dari 2 hari ini, dia memutuskan untuk mencobanya. 2 hari jelas tidak cukup baginya untuk menggabungkan Behemoth dan merek garis keturunan Mammoth emas, tetapi mungkin untuk menggabungkan merek garis keturunan lain, yaitu, merek yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan naga angin yang diperoleh dari klan naga angin. Darah keluarga Feng Long juga merupakan garis keturunan tingkat pertama, tetapi keluarga Feng Long tidak memiliki kaisar iblis besar, dan meskipun mereka adalah naga, mereka tidak terlalu kuat di antara garis keturunan tingkat pertama. Tang San secara alami enggan menyia-nyiakan posisi di dantiannya untuk merek garis keturunan klan naga angin saja, jadi dia perlu mengintegrasikannya dengan nama merek lain yang telah menempati tempat itu. Merek garis keturunan yang diserap Tang San sekarang termasuk Ling Qi Tianyan, yang merupakan tempat pertama di Lei Fu, dan 7 jejak Liger, Jin Peng, Time, Blue Silver Emperor, Jing Jing, dan Peacock. Ada 2 lowongan. Di antara 7 jejak utama, Ling Qi Tianyan tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah kemampuan inti, dan itu juga dilengkapi dengan pembunuh besar seperti bidang baik dan buruk. Transformasi Liger adalah garis keturunan tingkat pertama, transformasi Merak adalah garis keturunan tingkat pertama, dan Kaisar Perak Biru syarat dengan Yin dan Yang dan merupakan kemampuan terpenting di masa depan. Jing Jing menduduki posisi bermerek dan Tang San tidak bisa berbuat apa-apa, saat ini, tampaknya memiliki gadis kecil ini tidak akan membahayakannya, dan itu akan membantunya, jadi dia hanya bisa mengabaikannya untuk saat ini. Kemudian, sisanya adalah 2 jejak garis keturunan tingkat kedua, transformasi Time dan transformasi Jin Peng. Meskipun kedua tanda garis keturunan ini sama-sama tingkat kedua, mereka sangat praktis. Kemampuan terbang Jin Peng Chang sangat mudah digunakan baik itu digunakan untuk pertempuran atau aksi, dan perubahan waktu adalah rahasia pengendalian waktu. Jika transformasi Feng Long ingin bergabung, arah fusi secara alami tidak perlu dipertimbangkan, hanya transformasi Jin Peng yang paling cocok. Keduanya memiliki kemampuan terbang, jika Jin Peng ditambah dengan kekuatan untuk mengendalikan elemen angin, maka kemampuan terbangnya pasti akan sangat meningkat. Apalagi meskipun naga angin bukan yang terkuat di antara klan naga, naga angin juga naga, dan kemampuan fisik yang kuat dari klan naga pasti tidak sedikit untuk peningkatan fisik. Transformasi naga angin adalah garis keturunan tingkat pertama, transformasi Jin Peng adalah garis keturunan tingkat kedua,
Tang San tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka bergabung, tetapi masih ada risiko tertentu dalam perpaduan kekuatan darah dari spesies yang berbeda. Namun, dia berpikir bahwa dia memiliki banyak pembuluh darah tingkat pertama, seperti Ling Qitianyan, dan keberadaan Yin dan Yang, jadi menekannya seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika mutasi memiliki efek buruk setelah fusi, masalah besar adalah untuk membubarkan kekuatan di merek ini, dan kemudian menemukan kakak senior Cheng Zi untuk menyerap kembali kekuatan garis keturunan Jin Peng. Satu-satunya yang disayangkan adalah aku kehilangan eliksir, jika tidak, dengan eliksir yang hampir dapat menghidupkan kembali orang mati sebagai dukungan, tidak akan ada tekanan psikologis saat diintegrasikan. Memikirkan hal ini, Tang San sudah mengambil keputusan. Setelah pertandingan ganda berakhir besok, dia akan mencoba menggabungkan transformasi angin dan naga, sehingga meningkatkan fisiknya dan memungkinkan dia untuk terus mengolah yin dan yang qi. Meluruskan pikirannya, Tang San secara bertahap memasuki keadaan meditasi di mana dia melupakan dunia luar. Selalu ada perasaan tidak cukup waktu, sepertinya meditasi hanya berlangsung sesaat, dan dia diingatkan oleh jam biologisnya dan bangun. Tang San membuka jendela, memandangi perut ikan putih yang menyala di kejauhan, dan mulai mengolah mata setan ungu. Saat berkultivasi, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu, bahkan dalam kehidupan sebelumnya, kultivasinya tidak pernah begitu mendesak seperti dalam kehidupan ini, itu benar-benar karena dia memiliki tanggung jawab yang berat dalam kehidupan ini. Status khusus, dan dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimana aku bisa melindunginya? Aku hanya bisa meningkatkan diriku selapis demi selapis dan meningkat secepat mungkin. Tang San menyelesaikan latihannya, pergi ke restoran setelah mandi, dan menemukan bahwa teman-temannya ada di sana hari ini, jelas menunggunya. Namun, Zhang Haoxuan tidak ada di sini hari ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Luar biasa. Putri Merak benar-benar luar biasa. Xiao Tang, bagaimana kamu mengenalnya? Begitu dia melihat Tang San, Du Bai membungkuk dan mengedipkan mata padanya. Dalam pertempuran kemarin, kekuatan Mei Gongzi benar-benar mengejutkan semua orang dan meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Tang San berkata, rahasia. Dia berkata dalam hatinya, itu adalah kehidupan masa lalu di mana aku kenal dengannya. Ini sangat kuat. Sepertinya dia lebih muda dariku, kata Cheng Zicheng. Tang San berkata, apakah kamu tidak akan menonton pertandingan hari ini? Jika mereka pergi ke permainan, mereka harus datang lebih awal. Karena Tang San adalah seorang kontestan, dia secara alami tidak perlu mengantri, ada saluran khusus. Wu Bingji berkata, kami mendiskusikannya setelah kami kembali kemarin, berhenti menonton pertandingan, dan bergegas berlatih. Setelah menonton pertandingan selama beberapa hari, semua orang sedikit terstimulasi. Dibandingkan dengan orang-orang kuat dari semua kelompok etnis ini, kita masih jauh dari mereka, kita harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri. Baiklah, Tang San segera bereaksi. Bukankah begitu? Dalam turnamen elit pengadilan leluhur, semua elit di bawah tingkat Dewa Benua Peri, terutama sekarang, yang tersisa hampir semua praktisi dari tingkat garis keturunan tingkat pertama. Stimulasi adalah hal yang wajar. Alasan mengapa pengadilan leluhur mengadakan kompetisi seperti itu pada awalnya dimaksudkan untuk merangsang generasi muda pengadilan leluhur untuk berusaha menjadi lebih kuat. Guli berkata, perbedaannya terlalu jauh. Aku harus berkultivasi ke tingkat ke-9 sesegera mungkin. Melihat bagaimana mereka sangat terstimulasi, Tang San menghiburnya, semuanya, jangan terlalu khawatir. Setelah kompetisi ini selesai, kita akan kembali ke kota Keri untuk mencerna keuntungan keseluruhan kali ini. Kekuatan semua orang pasti akan meningkat lagi. Cheng Zicheng berkata, lagi pula, aku tidak peduli. Kamu harus mengajariku keterampilan terbangmu. Ini sangat keren. Jika aku memiliki keterampilan terbangmu, aku akan puas. Tidak masalah. Tang San tersenyum. Setelah sarapan, semua orang berangkat. Beberapa anggota tim Shrek masih pergi ke gunung suci pilihan mereka untuk berkultivasi, sementara Tang San langsung pergi ke tempat kompetisi. Ketika Tang San tiba, Mei Gongzi sudah tiba. Mereka selalu menjadi yang pertama dalam kelompok untuk bermain, mereka tidak perlu masuk ke ruang tunggu, mereka cukup datang ke ruang tunggu. Apakah ayahmu memberitahumu ketika kamu kembali kemarin? Tang San bertanya pada Mei Gongzi. Hari ini, dia mengenakan gaun panjang biru muda, yang menambahkan sedikit temperamen bangsawan. Mei Gongzi berkata, tanyakan saja padaku bagaimana gerakan itu terjadi. Tang San berkata, lalu apa yang kamu katakan? Mei Gongzi berbisik, tentu saja aku tidak bisa mengkhianatimu. Aku baru saja mengatakan bahwa aku menggunakannya secara alami kemarin, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku melambaikannya dengan irama Tianjiling. Ayahku juga mengingatnya dengan aneh untuk waktu yang lama,
mengatakan bahwa bahkan leluhur Kaisar Iblis Merak tidak memiliki kemampuan ini, jadi aku harus memahaminya dengan baik dan berlatih lebih banyak. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah kemampuan yang luar biasa, dan jika digunakan dengan baik, itu sudah cukup untuk menjadi kemampuan inti dari pencapaian tingkat dewaku di masa depan, atau bahkan Kaisar Iblis yang hebat. Tang San tersenyum dan berkata, itu cukup cerdas. Mei Gongzi berkata, tetapi beberapa orang mengatakan kepadaku bahwa ini hanya tipuan kecil. Tang San semakin tersenyum, itu hanya tipuan kecil. Bukan apa-apa, itu karena bakatmu sehingga kamu menggunakannya dengan baik. Mei Gongzi memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku tidak percaya. Ini adalah keterampilan magis. Jangan mencoba berbohong kepadaku. Namun, aku ingin tahu, dari siapa kamu belajar ini? Tang San berkata, orang yang dilahirkan untuk mengetahui adalah yang terbaik. Mei Gongzi mengerutkan bibirnya, kamu sangat misterius dan menjengkelkan. Tang San berkata tanpa daya, karena aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jadi itu hanya misterius. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa kita memiliki takdir hubungan di kehidupan lampau. Aku membawa kemampuan ini dari kehidupan sebelumnya, kan? Maka kamu harus mengatakan bahwa aku berbicara omong kosong. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya. Mei Gongzi mendengus, tetapi senyum muncul di wajahnya, hari ini lawan kita sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Tang San tidak peduli dengan terowongan itu, tidak apa-apa, denganmu, aku hanya akan memeluk pahaku. Kekuatanmu kemarin, mungkin membuat mereka takut. Tidak mungkin. Pasangan ini benar-benar kuat hari ini, tim unggulan dari grup kami, kata Mei Gongzi. Tang San berkata, bukankah tim unggulan yang berasal dari naga angin dan Phoenix api? Mei Gongzi berkata, apakah itu tidak cukup untuk 2 biji? Selain itu, kelompok ini mungkin akan lebih sulit untuk dihadapi. Karena ini adalah kelompok peri. Kombinasi monster dan roh. Tang San tiba-tiba penasaran, mereka belum pernah menemukan kombinasi seperti itu sebelumnya. Dapat dilihat dari kompetisi ini bahwa meskipun Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen harmonis di permukaan, mereka juga bergejolak, dan kedua belah pihak memiliki arti persaingan rahasia. Sangat menarik untuk bekerja sama dengan klan monster dan klan roh, dan satu-satunya yang dapat berpartisipasi adalah praktisi dari garis keturunan tingkat pertama dan kedua. Klan apa dan kombinasi klan apa? Tanya Tang San. Mei Gongzi berkata, tim mereka disebut tim Ksatria Naga. Ini terdiri dari pemain klan naga api dan pemain klan esensi bunga matahari, juga dikenal sebagai bunga naga. Begitu dia mendengar klan roh bunga liang, ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi serius. Dia telah berjuang keras dengan para pemain dari klan esensi bunga matahari, dan pertandingan itu benar-benar tidak mudah, jadi dia tahu betul kekuatan klan esensi bunga matahari. Kombinasi sari bunga matahari yang menyengat dan naga api jelas tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun klan naga api tidak memiliki Raja Iblis hebat, kelompok ini sama sekali tidak kalah dengan klan Phoenix api abadi dalam penggunaan api, dan klan naga memiliki fisik yang kuat, dan tidak ada masalah dengan kekuatan fisik yang tidak mencukupi dari klan esensi bunga liang. Keduanya saling melengkapi, dan itu benar-benar memiliki kemampuan untuk membakar langit dan memasak bumi. Duo mereka dikenal sebagai yang terbaik kedua dalam kompetisi ini, kamu harus siap secara mental, kata Mei Gongzi. Ini yang kedua, klan esensi bunga liang dan klan naga api adalah yang kedua, lalu siapa yang pertama? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Mei Gongzi berkata, yang pertama luar biasa. Kelompok pemain itu dikenal sebagai favorit untuk memenangkan kompetisi ganda. Jika mereka memasuki tahap akhir, mereka juga akan menjadi salah satu pesaing terbesar kita. Mereka adalah klan Phoenix api abadi dan klan Wutong. Kombinasi, anak-anak dari dua klan milik Kaisar Iblis Surga Pembakaran Abadi dan Kaisar Surgawi Wutong Rebus Surga Pembakaran. Tang San berseru, Fengki Wutongmu. Ini benar-benar saling melengkapi. Ya, jadi lebih sulit untuk dihadapi. Mereka berdua, yang dikenal sebagai penerus dua Kaisar Iblis Besar, biasanya berlatih bersama dan saling melengkapi. Hubungan antara Kaisar Iblis Abadi dan Kaisar Wutong Tianjing selalu baik-baik saja. Sangat bagus, mereka berdua bergabung, dan mereka juga berada di puncak tingkat kaisar, dikatakan bahwa mereka pernah bergandengan tangan untuk bertarung dengan Kaisar Iblis Kristal sekali, dan hasilnya tidak ada pemenang. Tang San berkata dengan terkejut, Kaisar Iblis Kristal begitu kuat. Kombinasi dua Kaisar Fengki Wutongmu hanya dapat diikat dengan Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Iblis Kristal ini juga terlalu menakutkan. Tidak heran dia merampok barang-barang sebelumnya. Pada saat itu, Kaisar lain tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihatnya. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, iya. Bagaimanapun dia adalah kaisar terkuat.
Tang San berkata, jangan memikirkannya untuk saat ini. Mari kita kalahkan bunga naga ini dulu. Apakah kamu punya ide? Mei Gongzi memandangnya dan berkata, dengarkan kamu. Merasakan ketergantungan sekecil apapun dari Mei Gongzi, Tang San dalam suasana hati yang baik, oke, kalau begitu kamu bisa mengikuti instruksiku. Bukankah itu ksatria naga? Kamu menunggangiku hari ini. Mei Gongzi tertegun sejenak, dan kemudian matanya menjadi cerah, apakah tidak apa-apa? Bukankah itu buruk? Tang San berkata dengan marah, matamu telah mengkhianati hatimu. Apakah kamu pikir aku punya sayap dan memiliki ide ini sejak lama? Tidak, tidak akan. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Hati-hati pusing. Tang San tertawa. Ayo masuk. Pada saat ini, wasit mengumumkan untuk membiarkan para pemain masuk. Tang San dan Mei Gongzi melangkah ke atas panggung bersama. Begitu Tang San dan yang lainnya naik ke atas panggung, sorak-sorai meletus dari para penonton. Diiringi dengan kemenangan, salah satu dari dua pemain tersebut telah lolos ke kompetisi individu, dan yang lainnya adalah pemain yang pasti akan lolos, yang telah lama diperhatikan oleh penonton. Adapun identitas manusia mereka, penonton tidak terlalu peduli, karena hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka adalah manusia. Lagi pula, banyak orang kuat dari monster dan roh juga memiliki penampilan manusia. Sulit bagi penonton untuk membayangkan bahwa akan ada manusia nyata yang dapat berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur. Di sisi lain panggung, seorang pria dan seorang wanita juga melangkah ke atas panggung. Ketinggian mereka berdua sekitar 2 meter, dan bahkan cahaya di sekitar tubuh mereka terdistorsi menjadi gelombang air. Tubuh wanita itu ramping dan kuat, dan penampilannya agak seperti seorang pria. Di dahinya, sisik naga merah cerah berbentuk berlian bersinar dengan cahaya. Pria itu lebih kurus, dan ada cahaya merah samar di matanya. Naga wanita, Tang San berkata dengan lembut. Jelas, pemain wanita di sisi yang berlawanan adalah klan naga api, dan pemain pria adalah klan esensi bunga liang. Ya, naga betina, ada apa? Kata Mei Gongzi. Tang San berkata, sungguh keterlaluan bagi seorang pria untuk menunggangi seorang wanita. Lihat kami, kamulah yang menunggangiku. Mei Gongzi memutar matanya ke arah Tang San dan berkata, bagaimana dengan kompetisinya? Dengan kata lain, benar-benar biarkan aku menunggangimu. Apakah ini baik-baik saja? Tang San berkata, ada apa dengan aku kakak laki-laki yang menggendong adik perempuanku? Ini adalah kontak dekat pertama, dan itu tidak bisa lebih baik. Kalau begitu, selamat datang. Mei Gongzi jelas tidak banyak berpikir, dan berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ayolah, atau biarkan aku menjadi ksatria merak. Hehe, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu ingin menjadi cantik, Mei Gongzi menjawab. Permainan dimulai. Pada saat ini, wasit mengumumkan dimulainya permainan. Raungan naga yang penuh gairah tiba-tiba terdengar, dan pemain Fire Dragon Rache wanita mengambil langkah maju, dan pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Baik naga dan Phoenix memiliki kemampuan transformasi yang kuat, yang dapat langsung berubah menjadi naga dan Phoenix. Pemain klan naga angin itu lebih sial hari itu, dia tidak punya waktu untuk berubah, atau dia bahkan tidak berpikir untuk berubah, tetapi dia dirobohkan oleh Tang San. Pemain klan naga api perempuan di depannya menatap Tang San dengan mata bermusuhan, dia melihatnya tumbuh lebih besar, dan dalam sekejap dia berubah menjadi naga raksasa dengan panjang lebih dari 15 meter. Sayap naga menyebar, auman naga mengguncang langit dan bumi, dan api yang menyilaukan meledak, dan setiap skala tampaknya melepaskan elemen api keluar. Pemuda dari sari bunga matahari yang menyengat naik ke udara dan jatuh di punggung naga api. Satu demi satu, bunga matahari yang menyala-nyala telah tumbuh dengan cepat, menempel pada sayap naga dan sisi lehernya. Elemen api yang ganas sepenuhnya menghancurkan setengah dari ladang. Lampu menyala, dan baunya sedikit seperti membakar langit dan memasak bumi. Ayo, Tang San mengangguk ke Mei Gongzi di sampingnya. Mei Gongzi memandang Tang San dengan sayap emasnya terbentang di belakangnya, tetapi sedikit tercengang, dan tanpa sadar berkata, bagaimana caraku mengendaraimu? Sudut mulut Tang San berkedut, dan berkata, aku tidak akan berubah. Aku akan menggendongmu. Ah, Mei Gongzi baru ingat, mereka adalah manusia, tentu saja mereka tidak bisa sepenuhnya berubah seperti klan naga dan Phoenix. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tang San adalah maha kuasa sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia masih memiliki aspek yang tidak kompeten. Cepat, melihat naga api di sisi yang berlawanan sudah terangkat, Tang San buru-buru mendesak Mei Gongzi. Mei Gongzi tidak peduli lagi, dan buru-buru datang ke belakang Tang San dan berbaring tengkurap. Saat dia hendak bertanya kepada Tang San bagaimana cara bertarung seperti ini,
sayap emas Tang San berkibar, membawanya ke udara. Mei Gongzi dapat terbang sendiri, dia memiliki transformasi burung merak, dan sayap burung merak dapat terbang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dibawa terbang seperti ini. Punggung Tang San lebar dan kokoh, dan untuk beberapa alasan, ketika dia bersandar di belakangnya, Mei Gongzi secara alami merasakan rasa aman. Sayap emas mengepak, dan Tang San naik ke udara lebih cepat dari naga api. Di pihak klan naga api, penampilan ksatria naga benar-benar mempesona, sementara penampilan belakang ke belakang Tang San dan Mei Gongzi jauh lebih tidak berdampak secara visual, setidaknya mereka tidak memiliki kekuatan untuk dibicarakan. Bagaimana cara bertarung? Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San merasakan aroma Mei Gongzi diam-diam pada saat ini, dan hatinya sedikit bingung. Ah, setelah panggilan Mei Gongzi, dia benar-benar terjaga. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Setelah mereka lepas landas, kamu akan menggunakan kekuatan ruang untuk menahan mereka dan melemparkannya ke bawah, kata Tang San. Apakah ini mungkin? Intensitas energinya terlalu tinggi, aku khawatir itu tidak dapat ditahan. Mei Gongzi berkata dengan curiga. Di bawah nyala api pihak lain, ruang terbakar dan terdistorsi. Dalam keadaan ini, seberapa mudah untuk mengikat pihak lain dengan kekuatan ruang? Tang San berkata, percayalah. Kamu bisa, gunakan Tianjiling. Dengan mengatakan itu, merek transformasi merak di tubuh Tang San telah menyala. Dalam sekejap, Mei Gongzi hanya merasa bahwa kekuatan darah yang kuat tiba-tiba disuntikkan ke tubuhnya, dan mahkota emas merak di dahinya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Sayap merak Mei Gongzi terbentang hampir seketika, tumpang tindih dengan sayap emas Tang San, mengubah sayap aslinya menjadi 4 sayap. Mei Gongzi hanya merasa bahwa persepsinya tentang ruang tiba-tiba meningkat, dia meletakkan satu tangan di leher Tang San, dan tangan lainnya melepaskan diri untuk meraih pena bulu surgawi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari Mei Gongzi, dan segera, lapisan riak perak menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Pada saat ini, dia tampaknya merasa bahwa dia sudah menguasai ruang ini, dan kultivasinya tidak hanya sesederhana mendaki ke puncak urutan ke-9, tetapi juga memiliki perasaan berada di atas ruang, yaitu jelas menyentuh ambang tingkat dewa. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa memberiku dorongan sebesar itu? Bahkan di antara klan yang sama, itu tidak mungkin. Apa yang Tang San lakukan sekarang sangat sederhana, dia memindahkan merek transformasi meraknya ke punggungnya, dan melalui kecocokan kedua tubuh, itu setara dengan memberikan transformasi merak untuk sementara kepada Mei Gongzi. Setelah energi Suantian Gong diubah melalui transformasi burung merak, itu disuntikkan ke tubuh Mei Gongzi dengan seluruh kekuatannya. Dengan peningkatan kultivasinya sendiri, Suantian Gong memasuki tingkat ke-9, kendali Tang San atas kultivasinya sendiri dan pemahamannya tentang kekuatan garis keturunan sangat meningkat, dan dia akhirnya percaya diri untuk menggunakan kekuatan merek garis keturunan untuk mengubah dirinya energi Suantian Gong. Oleh karena itu, sekarang dia tidak hanya menjadi pendekar yang kuat, tetapi juga bisa menjadi asisten yang kuat, asalkan garis keturunan yang dimiliki oleh asisten juga dimiliki olehnya. Mei Gongzi adalah asisten pertama Tang San, jika dia tidak yakin, Tang San tidak akan menyuruhnya untuk menungganginya sebelumnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tentang memeluk paha Mei Gongzi bukanlah pernyataan biasa, tidak peduli siapa lawannya hari ini, Tang San berencana untuk mencoba caranya sendiri untuk mendorong Mei Gongzi untuk bertarung. Melakukannya memungkinkan kekuatan keduanya terkonsentrasi menjadi satu. Sebelum kemarin, Tang San paling banyak bisa membuat Mei Gongzi mencapai puncak peringkat ke-9 dengan peningkatan seperti itu. Namun, dengan pemahaman Mei Gongzi tentang lingkaran langit yang dalam dan makna ruang yang mendalam kemarin, dia sebenarnya tidak jauh dari tingkat dewa. Ini hanya proses menembus kultivasi dan kesengsaraan, dan tingkat makna mendalam ruang yang dia pahami sebenarnya telah mencapai tingkat dewa. Dalam keadaan ini, Mei Gongzi dipengaruhi oleh Tang San, jadi tentu saja dia dapat secara langsung meningkatkan kultivasinya, dan wilayahnya bahkan langsung menuju ke tingkat ilahi. Ini karena Tang San tidak berani menggunakan akal ilahinya dalam depan audiens yang besar. Juga, jangan lupa bahwa Mei Gongzi juga memiliki artefak luar angkasa nyata yang disebut Tianjiling. Tang San tidak tahu persis seberapa kuat kekuatan ruang yang bisa dia keluarkan, yang untuk sementara mencapai tingkat dewa, dan benda surgawi di tangannya. Mahkota merak emas di dahi Mei Gongzi berangsur-angsur berubah menjadi emas putih, dan pupil matanya juga berubah menjadi perak. Dia merasakan alam itu dan menyentuh ambang kendali ruang. Ribuan lampu perak melipat ruang sekitarnya dan berubah menjadi lingkaran perak besar yang mekar keluar. Pada saat ini, Mei Gongzi dan Tang San seperti seluruh tubuh yang dibentuk dengan menyatu, kekuatan ruang yang menakutkan bahkan mengubah warna dunia. Di sisi berlawanan dari mereka,
dua praktisi api atribut sudah meledak dengan api, dan pilar api besar dan api naga telah disemprotkan liar ke arah mereka. Mei Gongzi dengan lembut melambaikan link rahasia surgawi di tangannya, dan pintu ruang ilusi terbuka satu demi satu. Ketika api dan pilar api saling bertabrakan, mereka semua ditelan oleh pintu ruang angkasa satu persatu. Aku tidak tahu kemana mereka dikirim. Tidak peduli seberapa berkobar api, mereka hanya perlu mengenai lawan untuk meledakkan kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, nyala api tidak berguna di depan pintu ruang yang terus terbuka. Di satu sisi ada pintu cahaya perak yang tak berujung, dan di sisi lain ada pilar api besar. Medan perang di udara menjadi sangat menyilaukan dan menyilaukan. Sayap merak Mei Gongzi telah berubah menjadi perak saat ini, melengkapi sayap emas Tang San, dua warna emas dan perak meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Bagi Mei Gongzi, perasaan saat ini benar-benar luar biasa. Ini adalah perasaan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Seiring dengan pembukaan dan penutupan pintu cahaya perak, dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatan ruang pada tingkat ini. Dengan bantuan Tian Jiling, pintu ruang angkasa terus-menerus dibakar dan diubah menjadi distorsi ruang ditarik kembali seperti semula. Dalam hal konsumsi, tingkat konsumsi Mei Gongzi dan Tang San jelas lebih rendah daripada serangan kolom api lawan yang meledak di sisi lain. Pembukaan pintu ruang adalah untuk memindahkan serangan lawan, bukan untuk melakukan serangan balik. Pilar api yang dikirim meletus di langit yang jauh, berubah menjadi hujan api di udara dan menghilang. Pemain Fire Dragon Rache memiliki firasat bahwa mereka akan mati dimakan jika terus seperti ini, jadi mereka mengepakkan sayap naga mereka dan tiba-tiba menabrak Tang San dan Mei Gongzi. Tang San tersenyum sedikit, dia tidak terburu-buru sama sekali, sungguh hal yang luar biasa untuk bisa menggendong Mei Gongzi untuk sementara waktu. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan lawannya dengan cepat sekarang, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Selain itu, menjaga Mei Gongzi dalam kondisi ini untuk jangka waktu yang lebih lama juga memiliki efek yang besar dalam memperdalam pemahamannya tentang elemen ruang. Menggunakan sayap emas untuk menggerakkan sayap merak, Tang San langsung terbang ke langit, terus terbang tinggi, membuka jarak antara keduanya dalam hitungan detik. Ras naga memang kuat, tetapi dalam hal kecepatan terbang, itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan burung dapeng bersayap emas di level yang sama. Terlebih lagi, bahkan jika Tang San dan yang lainnya tidak terbang, selama mereka tidak memasuki ruang di mana api menyala, Mei Gongzi masih bisa berteleportasi. Kedua belah pihak yang awalnya berkonfrontasi memulai pengejaran. Naga api naik ke langit, dengan aura indah dan pilar api yang mempesona, terus-menerus mengejar Tang San dan Mei Gongzi. Adapun Mei Gongzi, Tang San bertanggung jawab untuk terbang, dan dia bertanggung jawab untuk terus-menerus membuka pintu ruang angkasa dan memindahkan pilar api. Pertarungan antara kedua belah pihak benar-benar seru. Kombinasi 3 dan 5 mengubah gaya sebelumnya head-to-head atau bertarung satu sama lain, dan meluncurkan perang gesekan untuk fusi dua orang. Tang San memeluk Mei Gongzi dengan erat dengan kedua tangan, terbang secara vertikal dan horizontal di udara. Mei Gongzi terus-menerus mengalami kekuatan ruang yang dekat dengan tingkat dewa, memahami ruang, dan ruang yang menginspirasi. Dua tempat lainnya bahkan memiliki pengaruh dari pihak mereka. Platform kompetisi hanya berdiameter 200 meter, tetapi setelah lepas landas, jarak terbangnya tidak terbatas pada 200 meter. Sehingga dua venue lainnya harus dimainkan di panggung kompetisi tanpa diangkat ke udara. Hadapi mereka. Berhenti menggoda. Itulah kombinasi bunga naga dan 35. Apakah itu elemen api atau pintu ruang angkasa? Apakah mudah ditangani? Kedua belah pihak terus mengejar dan melahap api, dan untuk sementara waktu, mustahil untuk menentukan pemenangnya. Saudaraku, bagaimana aku harus menahan mereka? Kekuatan mentalku agak terlalu lemah untuk mengikutinya. Mei Gongzi berbisik kepada Tang San sambil terus membuka pintu ruang. Dibandingkan dengan konsumsi kekuatan garis keturunan, memang benar bahwa mereka memanfaatkannya, tetapi sekarang Mei Gongzi mengendalikan elemen ruang yang dekat dengan tingkat dewa. Tang San mampu meningkatkan kekuatan garis keturunannya, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah konsumsi kekuatan mentalnya, kecuali dia menggunakan akal ilahinya untuk membantunya, tapi itu akan terlalu jelas. Setiap kali kamu membuka pintu ruang, itu adalah koordinat ruang baru, mengapa kamu tidak mencoba mengaktifkannya pada saat yang sama, dan itu akan dilakukan dalam satu pertempuran. Meskipun Tang San sangat ingin terus menggendong Mei Gongzi, dia masih harus mempertimbangkan kekuatan mentalnya, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat yang sama, Mei Gongzi tertegun sejenak, maksudmu? Saat dia berbicara, aksinya sudah dimulai, dan Tianjiling di tangannya membawa cahaya perak ke udara, dan pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Satu demi satu pintu ruang ilusi muncul tanpa suara, dan pintu ruang angkasa yang telah dibuka dan digunakan sebelumnya muncul kembali. Segera,
Ratusan gerbang ruang angkasa muncul dari udara tipis di atas seluruh lapangan permainan. Elemen api yang sangat kuat di udara tiba-tiba tampaknya telah menemukan ratusan ventilasi, dan itu berlalu dengan cepat, menyebabkan lampu merah di seluruh langit berkurang, dan suhunya juga anjlok. Pemain Fire Dragon Rache segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia mengeluarkan raungan naga bernada tinggi, mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju pintu ruang ke satu arah. Bulu-bulu surgawi menari-nari di udara, berubah menjadi lingkaran cahaya perak, berlama-lama dengan cahaya perak, dengan bau samar lingkaran misterius langit. Koordinat yang tersisa ketika gerbang ruang dibuka sebelumnya tiba-tiba terhubung di bawah bimbingan Tianjiling, dan setiap koordinat ruang muncul tepat di posisi yang sesuai dari seluruh rantai, menutup. Pintu ilusi ruang dihancurkan oleh naga api, dan meleleh di bawah api para pemain esensi bunga matahari yang panas, tetapi lebih banyak pintu ruang sudah terjerat. Kekuatan ruang yang kuat menciptakan lapisan pengekangan, yang membuat sayap naga api kaku dan tidak bisa lagi mengepak. Meskipun gerbang ruang hancur di bawah perjuangan putus asa mereka tidak bisa menghentikan tubuh mereka jatuh dari langit. Wajah Mei Gongzi pucat saat ini, bahkan dengan bantuan Tang San, kontrol satu tembakan ini membuatnya sedikit berlebihan, apakah itu kekuatan mental atau kekuatan garis keturunan, dia lemah. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh Tang San, dan ruang dan waktu di sekitarnya tampak menjadi menenangkan dan damai lagi pada saat ini. Ruang yang rusak akibat tabrakan antara kedua belah pihak segera dipulihkan, dan Mei Gongzi hanya merasa bahwa elemen ruang yang kuat juga mengalir ke tubuhnya dengan jenis energi aneh lainnya, yang membuatnya merasakan kepuasan. Cahaya perak melesat dari langit, dan kekuatan pengekangan ruang tiba-tiba meningkat. Dengan suara, bom kedua bunga naga telah jatuh ke tanah dari udara. Naga itu besar dan berat secara alami, bahkan jika kedua pemain memiliki pertahanan yang kuat, mereka membuat lubang besar di panggung kompetisi dan jatuh berantakan. Mei Gongzi ingin bertanya apa kekuatan Tang San barusan, tapi dia sudah merasakan Tang San mengepakkan sayapnya, menyebabkan tubuh mereka jatuh tiba-tiba. Dengan kemampuan terbang yang kuat dari burung dapeng bersayap emas, hampir saat lawan mendarat, Tang San sudah berada di depan esensi bunga matahari berapi-api, yang terkejut dan menghitam. Telapak tangan Tang San, yang sangat dikenal dan diperhatikan oleh semua penonton, juga mengikuti di depan bunga matahari berapi-api, menekannya dengan ringan, bunga matahari berapi-api tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, bunga-bunga besar runtuh, dan para pemain dari klan esensi bunga liang telah bereinkarnasi menjadi bentuk manusia dan berjuang kesakitan. Pada saat yang sama, Mei Gongzi secara alami tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tangan kanan Tianjiling menunjuk langsung ke kepala pemain naga api, dan kekuatan ruang meledak, langsung mengikat kepala lawan. Kompetisi berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.